Jadi bagi orang yang besar maka tidak berlaku begitu. Terus jangka waktu mengusap kuku itu dimulai dari pertama kali mengusap kuku, ya bukan dari pertama kali memakai kuku. Jadi kalau memakai itu sepatu, mungkin makanya sekarang belum tentu sekarang itu bisa nanti dalam perjalanan ya makainya jam 7. Padahal kukunya itu mengusap kukunya itu nanti jam 11 saya jam 12 ketika mau sholat subuh seperti itu kira-kira. Maka itu berlaku 3 malam kemudian ya tanpa dilepas seperti itu ya. Asal kondisinya itu adalah kondisi sedang suci. Jadi kalau dibuka otomatis menjadi tidak berlaku. Ya, itulah eh, dapat yang lebih tepat dari hadis yang disampaikan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim. Baik, ya bagaimana pendapat para ulama tentang hukum ya seandainya kasus seandainya jari Islam ketika wudhu sebelum Maidah ayat 6 maka dapat dipahami kalau sabu itu sudah dihapus dengan ayat Al-Maidah tersebut. Jadi maksudnya umpamanya ada jari ini ada kejadian bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia melihat juga dengan Al-Quran, ya melihat juga mengusap kuf itu. Lalu setelah itu berikutnya turun ayat Al-Maidah ayat yang ke itu bercerita tentang yang mana mengusap kaki ilal baik ya mengusap kaki sampai batang kaki. Tentu kejadian yang tadi dihapus hukumnya karena turunnya ternyata ya dapat dipahami kalau mengusap itu sudah dihapus dengan ayat itu ternyata tidak. Namun Islam yang jari itu jari kita ternyata setelah turun surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah turun dulu yang bercerita tentang itu hingga mengusap kaki sampai mata kaki, tentu mengusap kaki sampai mata kaki dengan air. Tapi setelah perjalanan, setelah dia ayat turun, mendapatkan kemudian ayat Al-Maidah itu di mana? Di Madinah. Berarti kejadiannya di mana? Nah, ceritanya begitu. Kejadiannya di Madinah. Akhirnya apa? Akhirnya bersama Rasulullah jari itu pindah. Berarti kejadian masalah turunnya ayat di Al-Madinah tadi tentang itu, lalu beberapa saat kemudian ada kejadian ketika safar perjalanan, ketika begitu apa namanya disaksikan bahwa itu membesar hukumnya. Ya, oleh sebab itu, sedangkan yang mencuci kaki bukan mencakup ketika berwudu, ya, ya berlaku untuk selain sedangkan oleh karena itu adalah nah maka Imam Nawawi dalam kitabnya Tufaan Wazi ya juz 1 halaman 264. Jadi Islam ya Islamnya dari itu ternyata turunnya surat Al-Baqarah. Dari sini kita bahwa mengucap itu masih tetap diamalkan artinya dibolehkan dikerjakan karena tidak menghapus sesuatu yang telah terjadi. yakni kita Al-Baqarah itu. Berikutnya dalil yang menjelaskan disyariatkannya mengucap diriwayatkan dari sahabat radhiyallahu anhu. Jadi bercerita tentang masalah tadi ada ada Mugiro, ada Jari, ada sahabat-sahabat yang lain. Ya, ada Jari, ya, ya sahabat yang lain itu di antara mereka ada 10 sahabat yang diminta dari kita untuk masuk juga terkait dengan masalah khuf ini. Jadi sangat luar biasa ya. Kata kita bahwa kondisi alam di Mekah dan Madinah itu ketika itu adalah masalah air sangat sulit. Maka persediaan itu sangat dijaga adalah untuk menjaga keberadaan kita, eksistensi kita. Perjalanan Mekah Madinah itu bukan perjalanan yang mudah. Itu memakan waktu, tenaga dan pikiran. Karena pada waktu itu menggunakan jadi perjalanan yang besar itu tentu kebutuhan air sangat besar. Itu dilihat dari sisi penggunaan dan pemanfaatannya. Makanya sahabat-sahabat itu sangat apa yang memahami
sakit dalam penggunaan air. Baik, ya Ibnu Umar radhiyallahu anhu tidak ada beda pendapat di kalangan sahabat akan boleh mencampur karena setiap riwayat menunjukkan kalau mereka mengingkari bolehnya itu maka riwayat lain menunjukkan kebaliknya dalam kitab Subul Salam 1235. Jadi kalau memang ada pertentangan tentang masalah itu tentu ada hadis yang lain, tapi tidak satu dari sahabat yang bercerita tentang itu semuanya adalah benar bahwa mengusap itu adalah bagian sunnah sebagaimana yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tufah tadi. Berikutnya adalah Ibnu Abdul Bar rahimahullah mengatakan, aku tidak mengetahui riwayat salah yang mengingkari bolehnya mengusap kecuali dari Malik. Namun dari Imam Malik adalah beliau membolehkan mengusap. Jadi kita masuk riwayat Malik yang satunya mungkin doib itu melarang, tapi yang pakai itu mengatakan boleh. Ya, dalam kitab Subul Salam juga juz 1 halaman 235. Baik, itu terkait hukuf ya. Jadi mengusap ketika sedang berbunyi. Jadi mengusap sepatu itu atau mengusap kaos kaki itu atau mengusap sesuatu yang mengindikasi maka hukumnya sunnah artinya boleh baik dalam kondisi mukim maupun dalam kondisi safar. Kalau kondisi safar diberikan rukhsah 3 hari, tapi untuk kondisi mukim diberikan rukhsah 1 hari. Baik, itu terkait dengan hadis Rasulullah mengenai itu. Kita bertanya kepada hadar. Nah, tadi saya itu. Jadi itu mengusap kalau ada itu adalah tertanggung pada seseorang. Sesuatu yang tertanggung ya tertimpa kepada seseorang untuk harus dilakukan menyucikan. Nah, kalau sudah menyucikan di sini cenderung menggunakan alat atau menggunakan media. Nah, yang pertama yang dibicarakan tentang di sini adalah belum ada sesuatu yang keluar dari dua jalan, dari jalan depan dan jalan belakang. Nah, di dalam surat Al-Maidah surat 5 ayat 6 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Yang atas bercerita ada kecil ya langsung menggunakan apa namanya menggunakan tidak surat dalam mengusap mukamu, tanganmu sampai siku dan seterusnya. Tapi ini adalah potongan begini. Wa in kuntum ya junuban atahharu wa in kuntum marqa ala safarin aw ja'a ahadun minkum minal ghaidi aula kumun bisa. Nah, jadi kata Allah wa in kuntum dan jika kamu junub fatahharu maka kamu. Jadi kalau orang junub ini adalah sebutan orang yang berhadap saat berarti ada sesuatu yang keluar dari jalan junub kan. Nah, itu ya teman-teman. Jadi yang disebut itu adalah sesuatu yang keluar dari jalan A. Maka solusinya harus ada. Nah, itu ya. Jadi yang digunakan itu mandikan dulu karena ada medianya air. Lalu atau harus atau bersuci dengan air. Wa in kuntum mardo safarin. Yang kedua, jika kamu sakit, ya mardo, yakni maridun sakit, ya mardo, jadi sakit, kamu tetap menggunakan air untuk berwudu karena air ada. Ya, jadi apabila tertanggung ada, mungkin karena keluar dari jalan tentu dia ya sakit. Maka apa namanya wudu ya awal atau sedang dalam perjalanan. Jadi umpamanya dalam perjalanan dia mungkin keluar dari tempat dan apa yang depan mungkin dia maka bisa dilakukan jalan belakang dan seterusnya. Terus satu minggu atau kembali dari tempat buang air. Jadi dalam perjalanan atau dari buang air, mungkin dalam perjalanan buang air, ya
Dia kan air besar itu berarti dia berak, air kecil itu berarti dia kencing, gitu ya. Maka kencing dan berak itu harus dicucikan dulu, baru dia berwudu, kan? Jadi kalau dia pakai sepatu tadi dalam perjalanan, sepatunya dia dulu ketika dia buang air kecil atau buang air besar, dicucikan dulu sepatunya dia nanti dicucikan dulu, baru dia wudhu. Lalu setelah wudhu sampai ke kaki, sepatunya nggak usah dilepas, diusapnya bagian atasnya seperti itu dalam masalahnya, yakni menghilangkan ada dari ada kecil. Kalau itu tadi menghilangkan ada besar, caranya adalah bagi untuk anak-anakku kemarin dulu untuk melakukan bagaimana cara mandi, yakni pertama diawali dengan wudhu, ya nih. Pertama sebelum wudhu dia ya saya Bismillah diawali dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, lalu dia lihat bilang ada besar, nah dia belum, lalu berikutnya untuk pertama kecil, nah pada sudah dia diawali basmalah tadi, nah dengan kaki kiri yang diawali namanya kamar kecil. Nah, setelah itu melepas pakaian yang dikenakan, lalu dia berwudu, mencuci bagian-bagian itu, tapi sebelum mencuci bagian itu maka dia atau mencuci pintu depan, pintu belakang, ya, kemaluan depan, kemaluan belakang, baru dia menyiapkan air ke ujung tubuh, terus setelah wudu. Nah, rumah rasanya dipakai itu, lalu pakai baju, keluar lagi, gunakan kuat dan kaki tangan kanan, lalu doa di tadi jika minta puji baru kembali, kalau banyak boleh alhamdulillah seperti itu. Nah, terus aula munisa, aula menyentuh perempuan, ini adalah pendapat amat bisa itu menyentuh, ada menyentuh secara gobir. Nah, gobir itu artinya menyentuh lamas, ya. Lamas itu menyentuh langsung, ya, menyentuh langsung, ya, itu yang tidak ada lapis, ya, tidak ada lapis, tidak ada penghalang, langsung, maka itu ya pendapat pertama. Pendapat yang kedua, lamas menyentuh perempuan di sini maksudnya adalah hubungan istri bagi yang sudah menikah. Lah itu eh, dia apa caranya mandinya tadi adalah mandi besar atau menghilangkan hadas besar. Nah, tapi kan laki perempuan akan tidak bersesuai dan begitu maksudnya karena jadi tujuannya dipakai dalam kita menjaga kesucian kita. Baik, itu dalam berkaitan dengan keluar sesuatu dari lubang depan, lubang belakang. Lubang depan itu tadi bisa adalah kencing, berarti ada kecil. Dari lubang depan itu bisa saja adalah bagi perempuan itu datang bulan, bagi laki-laki itu adalah mimpi basah dan atau sedang dalam kondisi jenuh. Nah, yang berikutnya adalah selama kamu tidak menyentuh sebuah aula pun bisa atau perempuan dalam surat Al-Maidah itu uh, disebutkan. Jadi kalau kita menyentuh perempuan atau tidak menyentuh itu berarti dia tidak batal kalau dia berwujud. Ya, tapi kalau dia menyentuh perempuan dalam kondisi berwujud, itu menyentuhnya di dalam keadaan beres tubuh, maka otomatis dia telah wujudnya karena tertanggung dengan besar di situ, ya. Apabila bertemunya dua ikan, ya, baik itu eh, keluar maupun tidak, maka wajib terdiri pada dirinya tertanggung ada besar. Maka di dalam surat An-Nisa ayat 43 disebutkan lagi, wala tuduba illa jangan pula kamu hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub. Ya, lanya di sini melarang jangan kamu menghampiri. Ya, artinya lewat boleh. Ya, jangan pula sedang kamu dalam keadaan junub. Jadi kalau kamu lewat, kecuali
illa ya uh, ya. Jadi kecuali kamu hanya berlalu uh, saja atau ya masjid, namanya kita pas lewat di masjid, masjid mana yang dimaksud masjid? Masjid itu adalah tempat sujud yang bagian darat. Jadi kan ada halaman masjid, ada kamar mandi masjid. Nah, jadi kalau lewat sujudnya di sini ada tempat atau sholat itu biar di sudut. Nah, mungkin kan itu masjid atau mungkin itu masjid ya katakanlah dia sebagai takmir masjid ya, terus dia hanya kamar mandinya di sampingnya masjid, rumahnya dia katakanlah rumahnya dia di sebelah kiri, sedangkan kamar mandinya di sebelah kanan, dan dia harus melewati karena sempit di belakang ada jalan, dia harus melewati dalam masjid itu untuk menuju ke kamar kecil itu atau kamar mandi yang boleh saja. Ya, kalau berdiri itu dilarang, artinya tidak menghormati masjid. Ya, khusus untuk yang junub. Nah, baik, berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa in kuntum marqa aw ala safarin. Ya, hingga kamu ya tadi tahu situ. Ya, wa in kuntum marqa ya jika kamu sakit ya au au ala safarin atau sedang dalam perjalanan au ja ya kita lebih atau kamu dari tempat buang air aula umum bisa atau kamu itu perempuan, jadi sama dengan surat al tadi, surat An-Nisa ayat 43 ini, tapi strateginya adalah untuk yang itu pada tadi berbicara Jumat terus dia kebetulan berbagi, maka adalah bagi besar ya dia eh, lewat masjid itu ya baik kita Allah lalu yang berikutnya kalau tadi wanita dalam hal ini bertubuh maka wudhunya tidak batal ya, tapi kalau dia itu berarti kan wudhunya batal terkait dengan ibadah berdan besar. Sekarang kita menyentuh kemaluan nah, supaya wudhunya tadi tidak batal ya, man masa zakaru ya zakarohu fal tawat ya, barang siapa yang kemaluannya dan dia berwudhu tawat ya fal tawat ya menyentuh al masa apa itu ya lamas juga jadi menyentuhnya dia hukum. Nah, kalau tadi kalau pernah lamas komunis artinya menyentuh, jadi tidak ada langsung, tidak ada hal. Nah, makanya disebut dengan setuju karena tidak ada penghalang. Ya, maka begitu juga man masa dan kalau ya kalau barang siapa yang atau kemaluan ya ya kemaluan maka adalah dia berwudhu. Nanti riwayat Abu Dawud nomor 141 atau nomor 103 atau nomor 82 ya. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa ini adalah ini ahli seorang peneliti hadis yang mengatakan ini adalah jadi di dalam masing-masing kitab menunjukkan bahwasanya menyentuh kemaluan dengan langsung ramah tadi ya man maksa tadi maka wudhunya tapi kalau menyentuh dengan langsung dengan kain baik itu nanti itu macam-macam maka itu tidak membatalkan wudhunya. Hewan kita rahimahumullah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu berikutnya ya kalau tadi menyentuh kemaluan ya kemaluan ya ini disebutkan kemaluan ya laki-laki dan perempuan ya. Terus yang berikutnya adalah tidak tidurnya itu pun tidak membatalkan wudhu, tidak tidurnya. Jadi kalau tidak ya membatalkan wudhu maksudnya begitu. Ya, mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya amuruna tidak kunna musafirina ala kifatina ya wala tanzi'a salatata ayyam ghaib wa yaum wa naumi min janabati ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kami
ya, alaihi wasallam, ya muntunai kunna musafir, ya, jika kamu bersabar atau sedang musafir, ya, maka cukup kamu mengusap sepatu kamu. Jadi itu tadi. Terus tidak perlu melepas sepatu. Ya, lalu kalau kamu tertidur kecuali jika dalam keadaan junub. Ya, jadi disebutkan di hadis ini bahwasanya kalau tidur yang tidur berbagus itu adalah tidak apa namanya duduk, ya, kalau itu masih tidur tidur ayam itu ya antara jaga dan tidak, maka itu dibolehkan dia ketika dalam kondisi duduk, ya, apa namanya dia langsung biasa. Tapi kalau sudah tidur bedek berbaring tidur lebah bedeknya maka dibacakan, maka wudhunya menjadi batal. Sebagaimana dikuatkan oleh Rasulullah wa'an Umar, ya, wa'an Muawiyah radhiyallahu anhu radhiyallahu dari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ya, apa sabdanya, al ainu wa ya, al ainu wika'u wika'us sahih. Yani ketika bagus adalah bagian benang terikat. Jadi wa idza la al ina istaqna yakni tahun anus udara apabila kedua mata tertutup maka benang tersebut terlepas di riwayat Ahmad. Terus Allah berani barang siapa tertidur maka dia wajib tertidur, jangan lelap. Nah, artinya begini dari sabda Rasulullah itu mata adalah pantat lubang tubuh itu ada. Jadi kalau duduk maka fungsinya itu normal. Tapi ketika itu kecenderungan untuk mengeluarkan angin itu relatif mudah. Makanya kalau tidur itu kan cenderung buang, ya, kalau cenderung tapi apa namanya daripada dalam kondisi terjaga seperti itu. Nah, tapi barang siapa tertidur maka dia tetapi ya biarpun secara hukum ini boleh, tapi karena ngantuk supaya hilang kantuknya kata Rasulullah bisa wajahku dengan cara begitu jagalah. Jadi kalau biasanya orang maghrib itu yang buka atau jumatan ya, nah dia tidur ya cuk gitu ya, maka ada di rumah dia langsung berdiri di sholat itu boleh. Tetapi kalau dia seperti itu ya. Berikutnya anak-anak dari Anas bin Malik beliau berkata kan ashabu Rasulullah bahwasanya para sahabat Rasulullah pada zamannya ya, ya ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ya ahadi hadiru ya bikol ya rukus hukum ya pada zaman itu mereka manusia sampai kepala dan kepala tertutup kemudian berkata sebagai menyatakan zaman jadi posisi posisinya itu satu kepalanya tertutup ya masih terrapat itu lubang maka kemungkinan untuk keluar angin ya kemungkinan besar ya. Tapi kalau dia itu ya boleh. Tapi kalau dia sholat bagaimana kita ini? Jadi akan cerita bahwasanya para sahabat Rasulullah banyak para sahabat Rasulullah. Artinya mereka di masjid ada sebagian dari mereka ya karena masjid
pada saat itu penerangan itu sangat sangat terbatas ya, terbatas. Beda dengan sekarang ya, penerangan ya untuk baca buku dan lain sebagainya. Nah, kalau dulu itu ya kalau dia tidak menghafal bacaannya maka dia akan tertunjuk, tertunjuknya di sini menunggu sampai datangnya waktu bisa itu gitu ya. Kemudian ya makanya tunah yusalluna wa la yatawaqqa'u. Kemudian mereka sholat jamaah dan mereka hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Jadi tadi kalau Imam Athor berarti mengatakan itu karena tidurnya dan tidurnya, kalau dia dan tidurnya dan kondisi duduk dalam baik bersila maupun tidak bersilaannya duduk ya, karena di situ posisinya duduk, tidak disebutkan duduknya itu istiroji, duduknya bersila kok duduknya mungkin sampai suami, tapi kondisinya adalah duduk. Nah, kondisi duduk, jadi mereka ngantuk ya, kepala mereka duduk ya, kemudian mereka sholat. Baik, Allah itu kira-kira poinnya terkait dengan masalah khuf, masalah ada ya terkait dengan khuf juga ya, dan terakhir belum cara besar itu, jadi cara menghilangkan kata besar itu ada cara di ayat ini disebutkan apabila kamu tidak mendapatkan air apa tayam dan kamu bertanya dengan apa namanya itu yang suci, tapi belum nyampe. Tetapi kita masih berbicara berputar kepada masalah sebuah kejadian kondisi ketika seseorang itu dalam safar maupun dalam kondisi rumah membuang air itu berhubungan dengan najis, terus air besar maupun air kecil maupun dalam kondisi dia sakit itu pasti berhubungan dengan najis ketika sakit dan seterusnya. Maka ini lebih kepada menjaga wudhu dan seterusnya. Saya kira itu kajian kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum.